Waduh belum semua nih Kak, kita cek dulu kali semangatnya ya. Coba. Main jongkok dulu gimana Kak? Main jongkok boleh Kak. Ayo semuanya jongkok dulu. Coba yang belum jongkok berarti nggak dengerin Kak Wira ngomong apa nih. Kita hitung sampai berapa ya? Jangan banyak-banyak. Jangan sampai 100, nanti keburu selesai ibadahnya. 5 apa 10? 70. 10. Nah, yaudah. Kalau 10 habis itu kita teriaknya apa? Haleluya aja. Oke, sampai 10 ya. Tapi pas kamera hitung harus semuanya diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siap-siap ya. 9,5, 10. Yeay. Ayo kita tepuk tangan lagi di atas kepala. Nyanyi sama-sama ya. To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. Yes, it's you who gives me strength. Nothing is Mana suaranya? to you. Mine eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ayo kita nyanyi sama-sama dari pertama ya. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I. Deep down I
dicek kakinya. Coba sekarang semua lihat ke bawah. Sekarang semuanya lihat ke bawah. Kakinya masih di dalam kotak apa enggak? Yang belum di dalam kotak, temennya ajak, ayo masuk ke dalam kotak. Oke. Give me 3 silent claps. Sekarang kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang udah gak ada yang main-main lagi, gak ada yang bercanda lagi. Semuanya menghadap ke depan. Ayo, tangannya dilipat. Semua lipat tangan. Tutup matanya. Udah gak ada yang bercanda-bercanda lagi ya. Ikutin kami berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Atas hari ini. Atas hari ini. Hari yang baru. Hari yang baru. Yang Tuhan. Yang Tuhan Telah sediakan. telah sediakan Bagi kami. bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Atas kasih karuniamu. Kasih karuniamu Yang begitu yang begitu besar besar untuk kami. untuk kami. Sebentar lagi Lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu firman-Mu lewat cerita cerita yang ada ada di Alkitab. di Alkitab. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berikan kami berikan kami hikmat hikmat supaya kami kami bisa mengerti bisa mengerti semua semua isi hatimu. isi hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Kasih Tuhan Yesus hanya di dalam dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa berdoa dan mengucap syukur. ucap syukur. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Amin. Sekarang semuanya boleh angkat tangannya, kita tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You are always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You are always on time. Oke, kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita nyanyi dari pertama ya. I remember how you provided, how you helped me through the night. I remember how you sustained me. Sustain me when you step in To save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You are always
more that you learn it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama mau terima perjamuan kudus. Ada yang belum dapat perjamuan? Kakak minta tolong kakak, ada yang belum dapat di bagian depan. Kalau yang sudah dapat semuanya sama-sama aku mau ajak bangkit berdiri. Kita mau berdoa yuk. Shh. Yuk semuanya aku ajak bangkit berdiri. Yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau berdoa. Sama-sama ambil rotinya. Shh. Kita berdoa dulu yuk. Bercandanya nanti, ngobrolnya nanti, kita mau berdoa dulu. Kita mau angkat perjamuan. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat rotinya. Tutup matanya. Shh. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa buat anggur, gak usah dibuka dulu gak apa-apa. Kita angkat dulu yuk, kita berdoa sama-sama. Shhh. Yuk, kita mau berdoa, main-mainnya bisa nanti, ngobrolnya bisa nanti. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama angkat anggurnya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menghapus semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya hari ini oleh darah Tuhan Yesus aku sudah dibenarkan, disucikan. Aku percaya hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Oke, sudah semua. Sekarang aku mau nanya, siapa yang mau berdoa? Ada nggak? Sabian, sini Sabian. Coba teman-temannya yang lain, give me one silent clap. Shh, yuk kita mau berdoa sama Sabian. Sabian akan pimpin kita dalam berdoa. Yuk teman-temannya lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa dipimpin sama Sabian. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar teman-temannya mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, yeay, thank you Sabian. Boleh duduk lagi. Oke, coba siapa yang di sini masih ngantuk? Ada nggak yang masih ngantuk? Kalau ada yang masih ngantuk, bangunin dulu temannya, bilang bangun, 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 bangun. Kita mau dengar firman Tuhan. Coba duduknya yang benar dulu, di mana duduknya? Ayo. Oke. Nah,
Sekarang biar gak ngantuk aku mau nanya. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita udah belajar salah satunya tentang tema gereja kita. Ada yang tahu nggak apa? Apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Nih kalau nggak ingat aku kasih clue-nya nih. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Amara ingat nggak? Apa? Coba kita lihat. Mana slide-nya Kak? Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Aduh belum kompak ya Kak ya. Coba sekali lagi aku mau denger tapi suaranya yang kenceng. 1, 2, 3. Ada yang tahu nggak artinya apa? Apa? Lupa, nggak apa-apa. Jadi Tuhan itu isi hatinya maunya supaya kita bisa menerima segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Jadi Tuhan udah kasih warisan yang banyak banget buat kita. Sama-sama bilang banyak banget. Nah Tuhan udah kasih warisan atau berkat yang banyak banget buat kita. Tugasnya kita adalah untuk terima. Waktu itu Tuhan bilang sama Abraham, ada ceritanya juga soal Abraham. Abraham dikasih warisan juga, ada yang inget gak? Warisannya apa? 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 Iya, ada banyak anak buat Abraham. Terus ada apa lagi? Bener, dia lihat bintang sebanyak itu, kalau dia bisa hitung segitu banyak juga keturunannya. Terus, iya sama kayak debu tanah juga. Terus ada lagi, waktu Abraham dikasih penglihatan sama Tuhan, Abraham dikasih lihat dari tempat di mana Abraham berdiri, disuruh lihat kemana? Ke semua arah, itu nanti akan diberikan Allah buat Abraham sama keturunannya. Coba kita lihat slide berikutnya. Waktu lihat segala arah, kira-kira ada yang tahu nggak arah tuh kemana aja? Ada yang udah belajar ini belum di sekolah? Minggu lalu kita udah belajar. Ada apa aja arah? Yang atas apa? Utara, terus? Apa lagi ya? Selatan, terus apa lagi? Barat, terus apa lagi? Timur. Nah, waktu Abraham lihat ada arah selatan, utara, ada barat, ada timur. Semuanya sebenarnya lagi nunjukin tentang siapa? Tentang Tuhan tentang Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Allah mau Abraham dapat penglihatan itu dari semua yang udah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kenapa sih harus lihatnya dari Tuhan Yesus? Coba kita lihat gambar berikutnya Kak. Jadi waktu di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu udah kasih kita semuanya. Sama-sama bilang semuanya. Nah, Tuhan udah kasih ke kita semuanya. Iya benar. Nah, warisannya ada banyak banget. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menyelamatkan kita. Sama-sama bilang menyelamatkan. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya menyelamatkan tuh artinya apa? Ada yang tahu nggak? Iya benar, Tuhan save us. Tahu nggak selamat tuh apa? Pindahin dari neraka ke surga, selamat bukan? Selamat. Terus apa lagi? Ternyata artinya selamat ada banyak banget nih, kita lihat ya. Next slide Kak, kita belajar bareng-bareng. Jadi waktu itu kita udah pernah belajar, masih ada yang inget gak? Keselamatan bahasa Yunaninya apa? Iya, sozo. Artinya apa? Tahu nggak? Kebaca nggak? Yang pertama, to save. Kayak yang kita udah belajar waktu itu. Tuhan menyelamatkan kita dari semua kesalahan kita, dari semua dosa, dari semua penghukuman. Jadinya kita bisa jadi orang benar. Nah, kalau udah jadi orang benar, kita hidupnya nanti nggak akan dapat neraka, tapi dapat surga. Nah, menyelamatkan itu tapi bukan cuma itu doang. Ada yang kedua, menyembuhkan. Ternyata menyembuhkan juga termasuk dalam keselamatan dari Tuhan Yesus. Terus ada apa lagi kira-kira? Ada yang bisa baca nggak? Habis menyembuhkan apa ya?
menyempurnakan juga artinya dari keselamatan. Terus apa lagi, tahu nggak? Ini penting juga nih. Memproteksi, melindungi. Terus ada juga yang memberikan berkat atau kemakmuran. Jadi lengkap nggak yang udah Tuhan Yesus kasih? Wah, nggak kedengeran. Lengkap nggak yang udah Tuhan Yesus kasih? Lengkap banget ya. Semua yang kita butuhin ada di dalam Tuhan Yesus. Dan semuanya udah Tuhan Yesus kasih. Nah, semua ini kan Tuhan Yesus udah kasih. Kita bisa terima nggak? Ayo, kira-kira kita bisa terima nggak? Bisa. Gimana caranya kita terima? Ada yang tahu nggak gimana caranya kita bisa terima? Kita bisa terima, minggu lalu kita udah belajar dengan apa? Sama-sama bilang dengan iman. Dengan iman kita bisa terima semua itu dengan iman. Iman percaya sama siapa? Sama Tuhan. Nih kita mau lihat lagi iman percaya tuh apa sih? Coba Kak kita lihat Kak. Sama-sama kita baca yuk. Iman percaya itu apa? 1, 2, 3. Miliki pikiran atau pandangan yang baik tentang Allah. Jadi kita selalu pikirannya positif tentang Allah. Apapun yang terjadi kita tetap bisa memandang Allah tuh baik. Itu artinya iman percaya. Nah, iman percaya itu tahu nggak bisa didapat dari mana? Kita minggu lalu udah belajar. Iman timbul dari mana ya? Ada yang masih ingat nggak? Kita baca ayatnya bareng-bareng yuk. Next slide Kak. Siapa yang mau baca ke depan? Sabian tadi udah maju. Ada ya? Yuk. Sini. Yang lainnya ikut baca ya. Kita dengerin Kimberly bacain ayat dari Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dalam pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, thank you Kimberly. Tepuk tangan dulu dong buat Kimberly. Nah, jadi iman percaya bisa kita dapetin dari mana? Timbul dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Benar banget, pendengaran akan firman Kristus. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Musa. Ini salah satu contoh cerita gimana orang-orang yang punya iman percaya akhirnya bisa menerima apa yang seharusnya milik mereka. Jadi siapa yang ingat waktu tadi aku bilang gambar berikutnya Kak? Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju kemana? Kemana? Ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan bilang sama bangsa Israel, waktu mereka di Mesir kan mereka jadi budak. Mereka disuruh terus abis itu hidupnya gak enak. Akhirnya apa Sabian? Iya, pokoknya hidupnya gak enak banget. Terus mereka berdoa sama Tuhan. Mereka maunya dibebaskan. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih kebebasan. Mereka akhirnya dijanjikan sama Tuhan akan dikasih satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya tuh tanahnya tuh sangat baik, semua yang ada iya benar subur. Semua yang ada di negeri itu indah banget. Semua yang mereka perlukan udah ada. Pokoknya semua yang mereka mau itu udah tersedia. Nah, suatu hari waktu mereka dalam perjalanan, kita lihat slide berikutnya Kak. Waktu mereka udah mau sampai, Tuhan berkata sama yang mimpin mereka. Siapa yang mimpin mereka namanya? Siapa nggak kedengeran? Musa. Nah, Tuhan bilang sama Musa, coba kamu pilih dari semua suku Israel. Ada berapa suku? Ada yang tahu nggak? Israel ada berapa suku? Benar, ada 12 suku. Dia bilang masing-masing dari tiap suku pilih satu. Jadi total ada berapa orang? 12. Terus suruh memata-matai atau mengintai tanah perjanjian itu. Akhirnya dikumpulin nggak?
Dikumpulin, terus akhirnya setelah dikumpulin gimana? Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Akhirnya setelah dikumpulin, Musa bilang sama yang 12. Kan udah dikumpulin 12 orang. Musa bilang, ayo kalian semua pergi ke tanah Kanaan. Kamu lihat di situ, kamu intai negerinya kayak gimana. Akhirnya mereka pergi enggak? Pergi enggak? Pergi. Iya, mereka ber-12 akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, mereka mengintai, mereka lihat selama 40 hari 40 malam. Akhirnya mereka pulang. Mereka mau kasih tauin lagi nih sama Musa apa aja yang udah mereka lihat dari negeri itu. Nih, kita lihat perbedaannya ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Jadi, kan tadi yang disuruh pergi ada berapa orang? 12. Next slide Kak, kita lihat. Iya, jadi sampai mereka pun akhirnya bisa bawa hasil dari negeri itu. Tapi 10 dari mereka bilang sama Musa dan semua orang Israel waktu itu. Dia bilang, iya bener, negeri yang kita intai itu memang berlimpah susu sama madunya. Mereka bahkan bawa hasilnya. Tapi ada tapinya. Mereka bilang apa yang mereka lihat. Benar, kotanya berkubu dan sangat besar. Terus ada apa lagi? Betul, orangnya kayak raksasa, badannya besar-besar. Iya, namanya emang. Nah, terus mereka semua gak percaya, mereka takut, mereka gak punya iman percaya kalau Tuhan akan kasih sama mereka. Jadi yang mereka laporin sama Musa, aduh itu bangsa yang diam di situ sangat kuat, kita gak bisa ngelawan. Mereka badannya gede-gede, kita kayak belalang, pokoknya kita bisa kalah sama mereka. Mereka ketakutan, jadi mereka gak percaya yang mereka lihat, semua yang nakutin mereka. Tapi itu kan yang 10, berarti sisa berapa lagi? Sisa 2, kira-kira yang 2 gimana? Iya kan mereka pergi ber-12, yang 10 ketakutan, sisa 2. Kira-kira yang 2 gimana, ada yang tahu nggak? Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Jadi di Alkitab ditulis, yang 2 orang itu ada yang tahu nggak namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Namanya siapa Ana? Joshua dan Kaleb, benar. Ada 2 orang namanya Joshua dan Kaleb. Mereka adalah 2 orang yang percaya, dia punya iman percaya. Dia bilang, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya sama kita. Dia tetap mikir Tuhan bisa nggak? Iya, dia tetap punya pandangan yang baik. Tadi kita udah belajar pandangan yang baik itu apa? Iman. Nah terus dia bilang, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tadi yang 10 orang gimana? Mereka apa? Mereka ketakutan, mereka gak berani. Yang mereka lihat tuh semua yang nakutin mereka. Mereka lupa sebenarnya yang janji itu siapa? Tuhan lebih hebat gak dari orang-orang yang raksasa tadi? Lebih hebat kan? Harusnya mereka takut gak? Harusnya mereka gak usah takut. Harusnya mereka tetap percaya sama kayak si Joshua sama Kaleb. Nah coba kita lihat slide berikutnya Kak. Jadi ada 2 perbedaan. Ada 2 kelompok, yang satu percaya, yang satu gak percaya. Yang gak percaya ada berapa orang? Yang gak percaya ada berapa? 10. Terus yang percaya ada berapa? Ada 2. Iya
Iya, tapi ini kebalik. Akhirnya yang 10 orang itu mereka menyebarkan ketakutan ke bangsa Israel yang lainnya. Akhirnya mereka harus muter-muter dulu di padang gurun. Ada yang tahu gak berapa lama mereka muter? Wah, Sabian pinter banget. Selama berapa tahun? 40 tahun. Lama apa enggak? Lama banget ya. Cuma karena mereka gak percaya. Padahal Tuhan udah kasih belum sama mereka? Udah. Nah, kita lihat slide berikutnya, Kak. Jadi harusnya mereka udah masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka nggak bisa masuk karena mereka takut. Coba kita lihat slide berikutnya lagi, Kak. Nah, mereka muter-muter, tapi karena masih ada 2 orang yang percaya. Tadi siapa namanya? Joshua sama Kaleb. Akhirnya setelah generasi yang gak percaya itu udah habis, akhirnya generasi semua yang percaya bisa masuk ke tanah perjanjian, dan di Alkitab dibilang mereka masuk dengan sangat mudahnya. Nah, ini ada 2 perbedaan tadi. Yang apa? Yang 10 apa? Yang 10 gak percaya. Yang 2 gimana? Percaya, mereka tetap percaya, punya iman, tetap ngelihat semua yang baik tentang Tuhan. Mereka percaya Tuhan akan tetap kasih sama mereka tanah yang udah Tuhan janjikan. Nah, ini contohnya kalau misalnya gimana caranya kita memiliki semua yang seharusnya menjadi milik kita, yaitu dengan iman percaya. Sekarang siapa yang mau punya iman percaya di sini? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ini artinya possessing your possession. Gimana caranya kamu memiliki segala sesuatu yang seharusnya punya kamu? Kamu harus punya apa? Iman. Sama-sama bilang iman percaya. Oke, yuk sekarang sama-sama kita mau berdoa. Sama-sama lipat tangan, tutup mata. Ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bagaimana caranya untuk memiliki segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa selalu mempunyai iman percaya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yeay, thank you Kak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Januari. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update-update seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ@CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.